kesehatan dan seterusnya, sehingga pada kesempatan pagi ini kita dapat menghadiri pengajian Ahad pagi untuk edisi pagi ini Ahad 16 April 2023. Berhubung waktu sudah beranjak siang, maka pengajian akan segera saja kita mulai. Dan berhubung juga Ustaz kita sudah hadir sejak tadi, maka dari itu sebaiknya akan segera kita mulai. Dan perlu diketahui Bapak Ibu bahwa pengajian ini live streaming melalui akun kita yang ada di Facebook Masjid Al-Mutakun. Jadi pada saatnya nanti pun dari tim kreatif kita akan mengupload melalui akun YouTube, dan sewaktu-waktu Bapak Ibu bisa menyaksikan kembali tayangan untuk pagi ini. Namun sebelumnya monggo bersama-sama kita buka dengan doa pembukaan. Monggo bareng-bareng untuk bersama-sama kita buka. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, demikian pembukaan. Dan berikutnya monggo sambil duduknya ditata kembali, ambil tertibipun. Dan untuk hari ini, pagi ini, tausiah akan disampaikan oleh Ustaz kita. Beliau Ustaz Haji Profesor Dr. Sukamto. Sengaja kami menghadirkan beliau dari Sleman, Yogyakarta. Dan yang kedua, perlu kami sampaikan ulang bahwa kajian pada pagi ini kami tayangkan secara broadcast streaming melalui akun Facebook, dan pada saatnya nanti akan diupload oleh tim kami melalui akun YouTube-nya. Demikian yang dapat kami sampaikan. Dan untuk selanjutnya dipersilakan kepada Ustaz kita, beliau Profesor Dr. Haji Sukamto. Monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi asbahna wa asbahna mulkulillah la ilaha illallah wa ilaihin nuzul. Asbahna ala fitratil Islam wa kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ala millati abina Ibrahim hanifah wa ma kana minal musyrikin. Amma ba'd. Wonten kesanipun para pemuda, para ibu, para bapak dan saudara-saudara rahimahumullah. Puji lan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala awis sedaya berkah dan rahmatipun kita dipun pinangaken izin menika di sae sedaya. Alhamdulillah. Salam dan salawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Awis dari salah dan terhadapipun mungkin kita sakit kita kisah menika ganti sae dan ugi ganti leres dan pinjan saged dinebutno pinangka piantun-piantun ingkang pikantuk syafaatipun. Amin ya rabbal alamin. Hari ini hari ke berapa Bapak? Ke-25 di bulan Ramadan tahun 1444 Hijriah. Kita bersyukur karena tidak semua orang diberi kesempatan
untuk bisa ketemu di bulan Ramadan ini. Mudah-mudahan kita juga masih diberi kesempatan untuk bisa ketemu di bulan Ramadan tahun depan. Alhamdulillah pagi ini kita ngaji bareng Bapak Ibu. Weruh sira kabeh ing dasar parita ngaji kantos dawuhipun Kanjeng Nabi minal mahdi ilal mahdi lampai syariat liwat hati wong mukmin senengi ngaji. Esok-esok akan kerengan ya. Bapak Ibu sekalian, khutbul ilma meninggalkan ala muslimah. Khutbul ilma inal mahdi ilal mahdi. Pados ilmu niku boten wonten watesipun. Wiwit awal antos akhir kisah kita. Ketika Ibu Nabi man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Sapa wae sing nekani majelis ilmu kanthi wa ta'ala mongko dhewe bakal gampang mlebu swarga, gampang paham, gampang minipun lakoni lan benjak estu dipun kabulaken lebih kasuwarga. Amin ya rabbal alamin. Pagi ini Bapak dan Ibu sekalian, tema kita tentang keluarga sakinah, Al-Quran sebagai pedoman hidup. Quran diturunkan pada bulan apa Bapak dan Ibu? Ya, terutama Al-Quran pertama kali diturunkan di dalam bulan Ramadan. Ya, lengkap Quran diturunkan dari Lauhul Mahfuz ke langit dunia utuh di dalam bulan Ramadan. Nanti dari langit dunia diberikan kepada para nabi, khususnya pada Nabi Muhammad SAW untuk yang terakhir wahyu bernama Al-Quran berangsur-angsur. Berapa lama Bapak Ibu? Nanti kita tahu 20 tahun kali bulan 20 tidak. Nek di bulan ke 30 tahun menika sebagian nggih boten ing bulan Ramadan. Nggih, wonten bulan-bulan sanesipun anggenipun nurunaken wahyu ngantos 23 tahun. Nanging utuh saking Lauhul Mahfuz dugi langit dunia bareng. Menika ingkang dipun ngendikan Allah ing Quran surat Al-Baqarah ayatipun pinten? 185. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan bulan yang di dalamnya diturunkan permulaan Al-Qur'an sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk-petunjuk itu dan sekaligus pembeda antara yang benar dan yang batil, yang hak dan yang batil. Maka fungsi utama Quran adalah sebagai al-huda. Fungsi utama Quran menika dados pituduh ing mriki dipun sebat hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Dados al-huda menika pituduh, petunjuk, pedoman, panduan urip. Betul ya, Bapak. Kula nggih biasa hidayah niku nalikane umur 26 sadurunge dereng. Mergo nalikane umur 26 kula rabi bojo kula jenenge Hidayah. Nah, ing ayat sanesipun Bapak dan Ibu, inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sak temene Quran diturunke ing malam kemuliaan. Lailatul Lail malam qadar kemuliaan. Bapak Ibu pados Lailatul Qadar nggih pripun usahane kenceng? Alhamdulillah. Kepepete ora itu qadar, Bapak-bapak boleh Laila nggih. Lailatul Qadar nggih mugi-mugi sedheripun dapat Lailatul Qadar.
Bapak dan Ibu sekalian, apa itu Lailatul Qadar? Malam kemuliaan yang kemuliaannya lebih dari 1000 bulan. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Allah menggunakan bahasa resiprok, yaitu Allah seolah-olah bertanya, tapi Allah jawab sendiri. Itu dalam bahasa Indonesia disebut dengan pertanyaan resiprokal, yaitu pertanyaan yang sekaligus mengandung jawaban. Pada malam itu tanazzalul malaikatu warruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amr. Pada malam itu turunlah malaikat-malaikat yang jumlahnya sangat banyak sekali memenuhi bumi ini, sehingga efeknya adalah bumi menjadi tenang. Maka ciri-ciri Lailatul Qadar adalah malam itu situasinya sangat tenang, hatinya sangat nyaman. Karena begitu banyak orang-orang baik, yaitu malaikat-malaikat makhluk-makhluk baik turun ke bumi ini, memenuhi bumi sehingga penuh sesak, penuh dengan orang-orang baik, sehingga semua mencapai pada ketenangan hatinya. Karena zul malaikah waruhu, siapa pemimpinnya? Ruh adalah nama lain malaikat Jibril. Jadi sekian malaikat jutaan itu Bapak Ibu, pemimpinnya namanya malaikat Jibril. Bi rabbihim min kulli amr, mengatur semua urusan tahun ini dan tahun depan. Dalam bahasa dunia itulah muktamar, Bapak dan Ibu ya. Iya, itulah muktamar, peristiwa agung luar biasa. Dihadiri sekian juta malaikat beserta dengan orang-orang yang sedang menyongsong Lailatul Qadar, dan malam itu malaikat Jibril atas izin Allah membuat keputusan-keputusan untuk makhluknya, baik tahun ini maupun tahun depan. Itu kalau dalam bahasa kenegaraan adalah pidato presiden tahun 2000 berapa Bapak Ibu? Ya, setiap tahun, setiap tanggal 16 menjelang tanggal 17 Agustus diumumkan kenaikan gaji, ya. Keputusan-keputusan itu tanazzalul malaikatu warruhu bi'izni rabbihim min kulli amr. Maka semua akan dapat keputusan, Bapak dan Ibu. Yang sedang menyongsong Lailatul Qadar, dia akan dapat keputusan-keputusan baik, karena pada saat itu dia sedang beribadah, sedang dalam kebaikan. Itu loh maksudnya Bapak dan Ibu sekalian. Sampai kapan? Salamun hiya hatta matla'il fajar. Hanya setelah isya sampai menjelang fajar, menjelang subuh. Ya, Bapak dan Ibu sekalian. Quran juga diturunkan dalam bulan Ramadan yang penuh dengan berkah. Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Quran itu diturunkan di dalam bulan Ramadan yang bulan Ramadan itu penuh dengan keberkahan. Apa itu berkah? Berkah adalah ziyadatul khair, menaiknya atau meningkatnya kebaikan. Itulah berkah. Di bulan Ramadan sama-sama beramal, sama-sama infak 100, tapi di bulan Ramadan dilipat gandakan. Kalau pas ketemu beramalnya di malam Lailatul Qadar, lipatannya berapa? 1000 bulan. Berapa 1000 bulan itu? Dibagi dengan 30 hari, dikalikan berapa, Bapak dan Ibu sekalian? Nah, coba, ayo ketemunya berapa tahun? 1 tahun berapa bulan? 12. 1 bulan berapa hari? 30. Jadi kalau dikonversi ke bulan, ya 1000 bulan. Dikonversi ke tahun berarti dibagi 12. 1000 dibagi 12, ketemunya berapa? 83 lebih 4 bulan kira-kira ya, Bapak dan Ibu sekalian. Menurut kalender Hijriyah, yang kalender Hijriyah itu setiap bulannya kurang lebih berapa? 29 dan 30. Tidak ada 31 ya Bapak Ibu ya. Ya, tapi kalau bulan-bulan di tahun Masehi ada angka 31. Bulan Komariah tidak pernah ketemu angka 31. Pernah dengar Bapak Ibu Zulhijjah 13 bulan? Ada. Oke. Nah, maksimum 30. Jadi kalau pada tanggal malam 29 itu lihat bulan atau enggak kelihatan, maka dibulankan. Ya kan Bapak Ibu menjadi 29. Kalau malam 30 lihat bulan enggak kelihatan, nah maka dibulankan menjadi angka 30. Tapi kalau di hari ke-30 lihat bulan enggak kelihatan, enggak dibulankan, tetap 30. Hari berikutnya dihitung tanggal 1. Itu kalau metode rupiah, metode nginceng bulan. Oke.
ada juga yang nggak usah ngiten-ngiten, dihitung saja, namanya metode hisab. Ya Bapak dan Ibu. Nah maka kembali ke awal tadi Bapak Ibu, fungsi Al-Quran adalah sebagai Al-Huda, sebagai petunjuk sekaligus panduan hidup, ya Bapak dan Ibu sekalian. Maka Al-Quran adalah panduan hidup umat manusia, bukan hanya kaum muslimin, untuk seluruh manusia. Disebutnya Allah tadi hudal linnas, bukan hudal lil muslimin, hudal lil mu'minin, tapi hudal linnas, untuk seluruh manusia. Perkara sebagian manusia tidak mau menggunakannya itu persoalan lain Bapak dan Ibu. Tapi Allah sebenarnya turunkan Al-Quran tidak hanya untuk kaum muslimin, tapi untuk hidup baik dan benar seluruh manusia. Ya, agar apa? Agar tidak sesat dan peroleh kebahagiaan di dunia ini kelak di akhirat. Quran surat At-Taha 123 124. Ya, Bapak dan Ibu sekalian. Dan selain itu juga ada hadis-hadis Nabi yang menunjukkan bahwa Al-Quran itu sebagai petunjuk atau sebagai panduan hidup. Coba kita lihat satu persatu Bapak dan Ibu ya. Mungkin tidak semua kita lihat, tapi kita comot-comot beberapa ayat bahwa Al-Quran itu menunjukkan petunjuk panduan hidup kita. Sejak awal kita hidup di dunia ini, di mana Bapak dan Ibu? Awal hidup kita di dunia di mana? Di dalam kandungan. Bapak dan Ibu sekalian, ruh ditiup dari lauhul mahfuz, tempat ruh masuk ke alam dunia ini. Pertama kali pintu gerbangnya adalah rahimnya ibu. Jadi rahim ibu itu adalah pintu gerbang kita memasuki alam dunia ini. Dan ketika di dalam rahim saja kita itu sudah dipandu oleh Allah bagaimana seorang ibu mengandung dengan baik supaya bayinya sehat, tidak kekurangan gizi, dan nanti lahir dengan selamat, sehat, seger gitu loh Bapak dan Ibu sekalian. Di mana? Quran surat Al-A'raf ayat 189. Kemudian kalau sudah waktunya nanti dilahirkan, ya supaya lahirnya juga selamat, ibunya selamat, anaknya selamat, kemudian disusui. Harus berapa lama menyusuinya? Itu diatur di Quran surat Al-Baqarah ayat 233. Nanti kalau sudah lahir disusui kurang lebih berapa lama Bapak Ibu, Ibu-ibu? Oh 2 tahun. Ya disebutkan loh angka 2 tahun itu Bapak Ibu ya. Nanti di Quran surat Al-Ahqaf disebutkan lagi, tapi disebutnya bukan tahun tapi bulan. Mengandung sampai penyampainya kurang lebih 3. Surat Al-Ahqaf ayat 15. Ini berapa lama? 9 bulan kira-kira. Kurang lebih berapa lama? Ya 2 tahun. Angka 2 tahun itu belum tentu 4 bulan ya Bapak Ibu. Kurang lebihnya 2 tahun. Jadi 20 bulan boleh, 21 boleh, 22 boleh gitu ya. Nah kira-kira hamil plus menyusui kurang lebih 30 bulan. Angka 30 itu dalam Quran luar biasa, sampai serinci itu loh Bapak Ibu. Maka itulah yang kemudian menginspirasi para ahli kesehatan untuk melakukan riset apakah benar optimal bahwa menyusui itu kurang lebih 2 tahun, dan hasilnya mendukung sesuai dengan informasi yang ada dalam Quran. Betul Bapak dan Ibu sekalian ya. Jangankan kok tentang menyusui, tentang puasa saja sudah ada risetnya Bapak dan Ibu sekalian. Namanya Yoshinori Mushimi, itu orang Jepang. Dia dapat Nobel tahun 2016 karena meneliti namanya intermittent fasting. Nah, intermittent fasting itu kalau diterjemahkan dalam bahasa kita, bahasa Indonesia, puasa berkala. Nah, jadi beliau ini meneliti orang yang menahan tidak makan, tidak minum selama minimum 8 jam. Maka dalam tubuhnya akan ada proses otomatis pembersihan sel-sel yang sudah mati. Namanya autophagy. Oh, luar biasa tuh Bapak Ibu. Jika orang yang berpuasa itu sel-sel matinya hilang bersih, maka yang nampak adalah sel-sel yang hidup, ada permajaan sel-sel. Maka orang-orang yang berpuasa nampak lebih seger dibanding dengan yang tidak berpuasa. Maka bagi ini dulu kelihatan lebih cantik daripada sebelumnya. Ya, bapak-bapak juga lebih seger. Ini Pak Suhadi itu tambah lebih muda daripada sebelumnya ya.
Itu loh Bapak Ibu, ini sesuai dengan netizen. Ya, nah makanya antara informasi dalam Quran dengan ilmu pengetahuan itu tidak pernah kontradiksi. Justru informasi di Quran banyak digunakan oleh para periset melakukan penelitiannya, dan hampir-hampir saya belum pernah dengar ya bahwa hasil penelitiannya bertolak belakang dengan informasi yang ada dalam Quran. Jangankan hadis saja Bapak Ibu, ada hadis yang menjelaskan tentang peristiwa bulan terbelah zamannya Nabi ketika ditanya oleh orang-orang kafir Quraisy, diteliti oleh orang Amerika dengan biaya sangat mahal Bapak dan Ibu sekalian. Hasilnya apa? Terbukti bahwa bulan pada zaman dulu kala pernah terbelah, diseminarkan di Inggris Bapak dan Ibu sekalian beberapa waktu yang lalu. Itu loh Bapak Ibu. Ya. Nah, oke. Nomor 3 ya Bapak Ibu. Kalau sudah diberi ASI, kasih makanan tambah gede, harus mendidiknya bagaimana? Kalau perempuan dididik dengan Quran surat Luqman 18-19, kalau laki-laki dididik dengan Quran surat Yusuf ayat 13-19, saya lupa tulisnya ya, yang Yusuf, kalau Bapak ya, supaya menjadi anak-anak yang soleh dan solihah, itu Bapak dan Ibu. Ya, nanti kalau sudah mulai belajar supaya mudah menyerap materi pembelajarannya, mudah diomongi gampang, diajari gampang, mudah mengingat, mudah memahami Quran surat At-Taubah ayat 122, agar berprestasi di sekolah Quran surat Al-Mujadilah ayat 11. Oh, Bapak dan Ibu sekalian, ini orang Jawa luar biasa. Ulama-ulama Jawa dulu itu cerdas-cerdas Bapak Ibu. Ya, mengambil intisari ayat, kemudian dikeronah, ya, dikelola di dalam pikiran beliau, ya, pikiran-pikiran para ulama itu, kemudian keluar dari lidahnya, ayatnya nggak keluar, tapi yang keluar nasihatnya. Maka kemudian terbitlah nasihat-nasihat dalam tembang Masku Mambang. Itu dari Quran surat Al-A'raf ayat 189. Tembang Mijil, Quran surat Al-Baqarah ayat 233. Quran surat Luqman 13 sampai 19. Quran surat Yusuf 13 3 sampai 20. Itu namanya Quran surat apa Bapak Bu? Luqman sama Yusuf. Tembangnya namanya apa? Sino. Oh. Terus supaya belajarnya bagus, menyerap, berprestasi, Quran surat apa? Al-Mujadilah ayat 11. Tembangnya namanya apa? Kinandi. Cetol loh Bapak Ibu ya. Mas kemambang di mas-mas masih kemambang alam ruh masuk ke rahim ibu, kemudian dilahirkan namanya mijil. Maka tembang-tembang mas kemambang dan mijil itu isinya banyak sekali nasihat-nasihat tentang awal kehidupan. Ya, kalau tembang-tembang Sino Kinanti itu isinya nasihat tentang bagaimana memotivasi hidup, gitu ya, menganjak dewasa, memulai belajar yang baik untuk menjalani hidup supaya menjadi orang yang baik. Itu Bapak dan Ibu. Ya, masih lanjut ini Bapak dan Ibu sekalian. Ya, agar anak-anak kita itu tidak terjerumus ke dalam lembah nista, salah pergaulan. Gimana supaya mereka benar dalam pergaulan? Ada panduannya. Quran surat Al-Hujurat ayat 13. Kita nggak mau didik sendiri, nggak mampu, titipkan di tempat orang-orang terbaik, tempat-tempat terbaik untuk proses pendidikan anak-anak kita. Di mana panduannya? Gimana cara memilih tempat terbaik? Quran surat Ali Imran ayat 37. Kalau sudah tumbuh besar, dia mulai suka lawan jenis. Gimana memilih calon pasangan supaya benar? Quran surat An-Nisa ayat 4. Quran surat An-Nisa ayat 19. Yang 19 saya tulis. Ya. Nah, itu kalau dalam tembang mencepat, nasihatnya apa Bapak Ibu? Suka lawan jenis, namanya asmara dono. Ya, nih Quran surat Al-Hujurat 13, Quran surat Al-Imran 37. Ya, itu Quran surat An-Nisa ayat 4, tembangnya namanya asmara dono. Asmara itu cinta, dono duit, jatuh cinta yang butuh duit. Orang gratisan kabeh. Gitu ya Bapak Ibu ya. Nah, maksudnya sudah saling memberi rasa cinta, maksudnya asmara dono itu ya Bapak dan Ibu sekalian. Ya, dono itu kan memberi loh Bapak ya. Asmara cinta. Jadi sudah mulai memberi cinta kasih. Maka usianya namanya belasan. Karena usia sudah mulai tumbuh belas
kasih wong Jawa ngomongin usia welasan 11, 14, 16, 17, 18, 19, mergo itu rasa welas asih betul Bapak Ibu. Nah, kalau antar anak sudah saling suka, maka kemudian orang tuanya berhubung sampai kata sepakat namanya jumbo, kembangnya gabung. Itu Bapak Ibu. Quran surat An-Nisa ayat 19, Quran surat An-Nisa ayat 4. Terjadi pernikahan menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah. Quran surat Ar-Rum ayat 21, tulis di kartu surat undangan, tapi hampir-hampir tidak pernah dibaca. Yang dibaca ya harinya apa, tanggal berapa, jam berapa di mana. Betul? Nah, setelah terjadi pernikahan Bapak dan Ibu sekalian, supaya suami itu kompak. Karena begitu menikah, sedetik kemudian iblis mengutus jin-jin Bapak Ibu sekalian yang tugas khususnya bagaimana membuat berdua ini bercerai. Itu setannya khusus Bapak. Sebelum menikah nggak ada setan diutus oleh iblis. Iblis itu pemimpinnya para setan itu Bapak Ibu ya. Nah, begitu terjadi pernikahan langsung dikirim setan khusus. Tugasnya gimana? Kamu pengaruhi yang perempuan, kamu pengaruhi yang laki-laki supaya saling melihat tampak jelek, kemudian ujungnya bercerai. Maka kalau ada suami istri bercerai, setan khususnya di pesta Bapak Ibu. Senangnya bukan. Ya, nah maka Bapak ini menjadi perhatian, jangan sampai kita punya pikiran sekecil pun tentang bercerai kalau sudah menikah bersuami dan istri, karena disitulah nanti letaknya keberhasilan setan itu. Tuh, ya. Kalau suami kok kebetulan tidak begitu baik, tetap bersabar, karena Allah ingin meningkatkan derajat surga ibu. Ya. Nek bapak-bapak di bojo itu kok yo ngeyel rapopo. Ya. Kenapa? Ya karena Allah ingin meningkatkan surganya bapak-bapak. Coba lihat Bapak Ibu sekalian. Siapakah laki-laki paling jahat? Namanya Fir'aun. Fir'aun itu laki-laki paling jahat. Udah dicap aja begitu Bapak Ibu. Karena nggak ada yang lain yang lebih jahat daripada Fir'aun. Isinya gimana? Bagus tuh kan? Bagus, namanya Asia. Jadi walaupun punya suami sekejam Fir'aun, tapi Asia masih melayaninya dengan baik. Khususnya untuk urusan dunia, urusan makan, urusan pakaian, urusan keseharian, dia masih berbakti Bapak dan Ibu sekalian. Hanya satu yang dia tidak ikut, yang ikut urusan keimanan. Dia tidak ikut Fir'aun. Nah, maka Asia masuk surga, Fir'aun masuk neraka. Jadi kalau ibu-ibu punya suami tidak sejahat Fir'aun, bersyukurlah. Ngerti? Aku dijoli, ngerti? Nah, bapak-bapak juga begitu, ya. Nah, begini, dia nomor berapa? Oh, asal istiqlatan itu biasanya kayak ini butuhnya ya terangkat galak rapopo. Tuh, tapi jangan pernah punya pikiran bercerai. Lihat Bapak Ibu, Nabi Nuh kurang apa coba? Isinya ngeyel betul. Ngeyel aja udah kapal dulu. Nah, gitu. Diajak beriman, nggak mau, malah ngajak anaknya namanya Kan'an ikut kafir. Tuh, itu Nabi Nuh kurang apa? Lawan dia itu dulu Nabi, dibujuk nggak sih sebenarnya itu. Gitu kan? Nah, mulai orang lain dibujuk untuk terangkat, untuk galak, untuk ngeyel, salah rapopot, langsung inget. Nabi Nuh ini bujuninya aja rampok santai lah ya Bapak. Nabi Nuh bujuninya aja boleh ngeyel, kontrak dukung LGBT, kontrak dukung suduni, kau yang tetap dukung, nah ngeyel nih, nah Nabi, yo Nabi Muhammad bujuninya terus ngeyel betul. Oh, betul banget ngomong gitu. Nah, gitu, misalnya itu boleh dijawab, tidak diprotes orang kayak gitu. Nah, ini salah satu istri namanya Aisyah pernah cemburu apa betul? Oh, ngerti ya? Kapan ibu? Nalikane sedulure Bunda Khadijah itu lalu ing Madinah. Jenenge Halah. Halah itu sedulure Siti Khadijah, istri pertama Nabi. Nabi begitu lihat Halah bahwa ini bukan ini saudaranya, langsung teringat istri zaman dulu. Karena hidup bersama Khadijah 25 tahun, itu kenangannya banyak Bapak dan Ibu sekalian. Nah, sementara baru menikah dengan Aisyah belum lama.
Maka begitu halang datang, pikirannya langsung kembali ke masa lalu, ingat keindahan-keindahan bersama Khadijah. Maka sadar atau tidak lalu terucap memuji Khadijah, padahal Khadijah sudah meninggal. Itu Aisyah dengar cemburu kepada itu. Hai Nabi, ya Rasulullah, engkau itu tidak bersyukur, sudah diganti dengan wanita muda, cerdas, ulet, cantiknya kayak gini, masih ingat yang tua. Oh, dalam hadisnya disebut ajusan. Jadi Khadijah itu disebut ajusan, artinya wanita tua. Lah Nabi yo sampai wae ngecap temen wae biasa, betul cemburu yo biasa. Ada itu. Nih sing ra trimo niku Fatimah, putrine Khadijah, ya putrine Kanjeng Rasul, ngadep dhewe Kanjeng Rasul, nggih Abah. Kula mboten trimo, kok kula ndek tuku. Panjenengan paringi kula sak kalimat mohon kanjeng Nabi. Sing ngendheke capane Aisyah niku. Tapi nggih santai mawon. Fatimah, kuwi rasa serius menurut serius iku bahasa kula nggih. Harus santai bae wis ngomong karo Aisyah kuwi. Kowe iki sak ayu-ayu, kowe iki ya duduk. Ning ape mbokku bebek rondo itu Joko. Ngoten niku lho, jalan tadi ikutin hadis iki sampai lho Bapak dan Ibu sekalian. Jadi kalau ngomongin Aisyah, kowe iki rasa kemayu, rasa kemenyek. Gitu nggih. Kowe iki sak ayu-ayu ku, ya kowe iki duduk. Wong bapakmu dadi duduk kok kowe iki. Itu lho. Nah nek mbokku jos tok. Mbokku iki rondo wis pindho. Ngoten niku. Itu jadi ketika itu dapat suami Nabi Muhammad itu sudah 2 kali menikah Bapak. Maka Nabi itu suami ketiga. Ya, luar biasa. Kira-kira batin bukan belum tadi. Kemudian dicek ganda ketiga. Nah, ini berarti santai mau nggak terima? Di bojo aja dia santai, di bojo terlewat dia santai, di bojo cemburuan dia santai, biasa kan arabuk dewi. Bapak dan Ibu. Jadi istri adalah ayat Allah, suami adalah bagian dari ayat Allah. Itu media sarana untuk mencari surga. Maka semakin ngeyel, semakin cerewet, semakin galak istrinya, itu Allah ingin membuat bapak-bapak besok surganya tinggi. Maka bersyukurlah. Alhamdulillah. Ini diomongnya gampang, dilakukan ini kalau sudah Nah, ibu juga demikian. Kalau suaminya belum berjalan on, tetap bersabar, bersyukur. Oke, Asia saja punya istri, punya suami firman itu lanjut Bapak dan Ibu ya. Tadi terjadi pernikahan. Setelah terjadi pernikahan, bagaimana istri dan suami kompak? Itu ada panduannya Quran surat An-Nisa ayat 34. Ya, ar-rijal qawwamuna 'alan nisa'i ini itu petunjuk bagaimana suami istri tetap kompak, saling mendukung, saling menutupi, karena tidak ada yang sempurna. Ibaratkan sandal kiri dan sandal kanan tidak pernah sama persis, tapi harus dijalankan. Tidak bisa bersama-sama. Ada sama-sama dari kayu pocongan. Orang itu bertenan Bapak dan Ibu sekalian. Arab sikil kiwa, terus gantian sikil tangan. Iwang betul kali mengenai ingat niku, bobosan ingat niku. Nek opo-opo kudu bareng. Oh, rapih Bapak Ibu. Nggih. Nah, tuku klambi kudu bareng. Nek orang nesu, rapih. Orang kudu podo. Nggih. Wong senengane yo beda, sing wedok seneng bakso, sing lanang seneng sate. Dhewe saiki bakso sesuk sate kok angel men nggih. Ya Bapak dan Ibu. Nah intinya suami istri harus kompak, karena ada setan khusus yang membuat tidak kompak. Oke, Bapak dan Ibu. Lanjut, tugas suami mencari nafkah itu Quran surat Al-Baqarah ayat 168. Kalau mau dapat rezeki standar yang penting cukup Quran surat Al-Baqarah 168. Tapi kalau kemudian Bapak Ibu ingin rezekinya melimpah, gitu ya, supaya rezekinya cepat datang, Quran surat Al-Baqarah ayat 172. Kalau belum bergerak juga, Quran surat Al-A'raf ayat 96. Tugas istri merawat anak-anak yang di rumah, seperti guru, kepala sekolah yang namanya ayah. Quran surat Al-Isra ayat 23. Yo kadang keloro barang, tipu, sebatas sebutan keluar saking keimanan. Quran surat Asy-Syura ayat 80. Keloro ini tambah parah. Quran surat Al-Anbiya ayat 83, 84 iku ceritane Nabi Ayub.
Nabi Ayub niku Bapak Ibu sekalian sadurunge sugih blebedu. Bojone ayu, wanake wakeh. Coba kurang apa? Urip ning donya nek ning golek niku. Duwite wakeh sugih, bojone wayu, wanake wakeh. Kurang apa coba? Lengkap to niku. Nah, Allah pengen uji siji-siji dijupuk kalian Gusti Allah. Sugih dijupuk dadi melarat. Betul ya, belum Bapak. Jadi usahanya digawe bangkrut, betul terus dadi melarat. Niku bojone jenenge Rahma. Niku sing setia. Masyaallah. Nggih. Nah, nomor loro wanake siji-siji dijupuk kalian Gusti Allah. Digawe lara terus mati. Siji-siji kabeh anake mati. Bapak, kamu kok anake pinten? Rolas. Tuh, siji-siji mati Bapak. Niku Rahma setia, imannya masih terjaga. Oh, luar biasa. Nomor 3, Nabi Ayub digawe loro. Oh, lorone terus diciki, wis budiket mampu. Betul ya Bapak dan Ibu. Jadi kondisi ini wis melarat, ora titik, gitu. Nomor 2, wanake entek kabeh. Terus wonge loro. Lorone diciki mampu. Delalah niku ana wong lanang bagus sugih teko nglamar Rahman niku wae. Niku kira-kira nek ibu niku ditampa boten lamaran. Yo ya, bojone wis melarat, kandite omahe wis welek, anake mati kabeh. Loro bisa. Terus loro niku mampu betul iki kopeni wong gorengan tidak loro kandite anak nang duwe dadi loro to. Terus ana Joko, betul? Sugih, betul ya Bapak Ibu. Teko domensi, ngelamar ibu iki lho, mergo Rahmanku wahyu. Lah kowe ayu kok kepene bojo wis loro kandhit. Betul? Terus lagi dipek kali sing lanang niku wae. Kira-kira nek ibu ngoten niku ngadepi ngoten niku. Niku nampa lamaran apa tetep kepene bojo? Boten sak dijawab. Jadi kalau kita umum mesti ibu-ibu ini kepentet lah, pentet apa kosong-kosong apa ini bocor yang mesra, kata ibu. Nah, mesti kakak tunjuk pegatan, nomor sing suki sing ada di bawah, ukai kata ibu. Gimana? Lu kok bingung kan tadi lo ibu? Nah, ini kan Rahma buatan, bocor aja ini buatan, karena nabi ini buatan di bulan 18 enggak, saya tetap akan berbakti kepada suami itu karena ini cobaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, maka setelah Allah itu yakin bahwa kedua ini dapat mempertahankan kesabarannya, keimanannya, maka kemudian Allah kembalikan seluruhnya. Yang sebelumnya kaya dibuat lagi menjadi kaya. Nabi Ayub itu Bapak dan Ibu sekalian. Kemudian sakitnya sembuh, jadi urutannya sakitnya disembuhkan dulu oleh Allah. Kemudian dia bisa berusaha menjadi kaya kembali. Dalam berkembangnya kekayaannya, kemudian istrinya dibuat hamil lagi, dan setiap hamil lahir langsung 12 kali, jadi anaknya telung 36 ditambah si mati orang dimurid tak ikut. Masya Allah, ya Allah, so gum-gum udah lambai nek di bojo loro-loron ampun ditinggal rapi. Niku saya cepet mati. Awis loro kemas tinggal pegatan di bojo wong liya, niku diantes. Ini penonton contoh ini Nabi Ayub kali Rahma. Lu nek pengen dia anak setia ke bojone jenenge Rahma. Niku nggih Bapak Ibu nggih. Quran surat Al-Anbiya ayat 83-84 ditimpa kesukaran dalam setiap perkara. Quran surat Al-Isra 7981. Intinya supaya sholat tahajud wa minal laili wa tahajjud bihi nafilatan asa ayya masaka rabbuka maqaman mahmuda. Ketika kesulitan itu semakin berat, seakan-akan semua menjadi gelap. Dunia ini potong gede. Wah, yang nggak punya iman gantung diri, nggak boleh. Quran memandu kita jangan gantung diri, tapi bermohon kepada Allah seperti Nabi Ayub dulu. Quran surat 87-88
wis loro anae tek melarat gitu. Nah, lah kebujuri itu berubah. Ini kurang puncak penderitaan kepada ini. Gelap dunia, gitu. Coba, gitu. Ini nek wong lanang ngrasake wis randidit, loro-loronen anake mati kabeh. Lah kebujuri itu berubah. Ini kurang dunia semakin gelap gitu. Nah, puncaknya di situ kepada Ibu, ya. Maka kuncinya adalah tetap bersabar, harap di Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana cara belajar? Ya, untuk menghadapi persoalan. Quran surat Al-Baqarah ayat 214. Solusi seperti apa dalam menghadapi masalah agar dapat menyelesaikan masalah tanpa masalah? Quran surat Al-Imran ayat 142. Belum diberi keturunan, sudah menikah lebih dari 10 tahun. Kok orang diturun Diana. Quran surat Maryam, Bapak dan Ibu. Quran surat Maryam ayat 4 sampai 11 itu ceritanya siapa? Ceritanya Nabi Zakaria. Sudah puluhan tahun, hampir 100 tahun belum punya anak, istrinya itu Bapak dan Ibu sekalian. Coba saya mau gendong umur 100 tahun, belum tahun matang. Kira-kira niku sama betul sama betul. Awal tua maka masyarakat waktu itu pun tidak percaya kalau beliau ini bisa hamil. Ternyata istrinya bisa hamil. Ini Bapak Ibu, Quran surat Maryam ayat 4 sampai 19. Nah, maka kemudian istri Zakaria hamil, melahirkan anak laki-laki yang juga menjadi nabi. Namanya siapa? Namanya Yahya. Nah, itu ya Bapak dan Ibu ya. Maka ibu-ibu, bapak-bapak yang sudah menikah lebih dari 10 tahun, 12 tahun, tidak usah khawatir, terus berdoa, minta pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada yang tidak mungkin bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lanjut Bapak Ibu, bagaimana agar doanya itu dikabulkan, doa minta keturunan itu? Quran surat Al-Imran 38 sampai 39. Ketika usianya dipanjangkan hingga 40 tahun Bapak Ibu, Allah kirim surat khusus bagi orang-orang yang usianya sudah 40 tahun Bapak dan Ibu sekalian, supaya mereka berdoa, Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa liwalidayya wa an a'mala shalihan tardahu wa aslih li fi dunyati wa inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Ada 5 hal yang Allah minta kita berusaha semaksimal mungkin kepada Ibu sekalian. Pertama, menjadi orang yang pandai bersyukur. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa liwalidayya. Ya Allah, berikan aku ilham untuk tetap dapat mensyukuri nikmat-nikmat-Mu yang telah Kau berikan kepada kami dan juga kepada orang tua kami. Maka usia 40 tahun ke atas harus mulai pandai bersyukur, yaitu mengakui seluruh nikmat dari Allah dan menggunakannya untuk kebaikan kepada sesama, baik itu pada keluarga, kerabat, tetangga maupun handi Tuhan. Ya, siapa yang tidak dikenalnya? Itu loh Bapak dan Ibu ya, menjadi orang yang pandai bersyukur. Yang kedua, wa amal sholihan, tergolong mulai beramal soleh yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu Bapak dan Ibu. Yang ketiga, wa aslih li fi dunyati, mulai menyiapkan generasi penerus supaya generasi penerusnya menjadi generasi penerus yang soleh dan solihah. Allah bukan wa aslih li fi dunyati, bukan wa aslih li fi auladi. Aulad berhenti sama anak, tapi kalau duriyati, anak turunku gitu, anak duriyah itu artinya anak turun, itu enggak berhenti pada anak. Itu Bapak Ibu, masih anak punya anak, namanya apa? Utu punya anak, namanya apa? Buyut punya anak, namanya apa? Cangga punya anak. Wareng punya anak. Udet punya anak. Gantung siur punya anak. Gerobak sente punya anak. Sebong gosok punya anak. Gaya 10. Yo, saya baca pelan-pelan. Satu namanya apa? Anak, utu, buyut, tangga, pareng, udet, gantung siur, gerobak sente, sebong gosok, gaya 10. Oh, itu silsilah keturunan menurut filsafat Jawa. Sopo sing apal 10 niki hadiahe 100.000.
Ayo monggo, ayo matur piye, ayo. Matur piye kita buka dompet. Ayo matur piye? Kita buka dompet 100.000. Ya ini uang 100.000 luar biasa. Nah, tapi bagi saya nggak biasa ini Bapak Ibu, karena ini saya bukan sebagian dari tunjangan profesor. Oh iya, saya itu menyadari Bapak Ibu, tunjangan profesor itu dibayar oleh negara dan diambilkan dari uang pajak. Ya, nah, maka sebagiannya tak bagi-bagi biasanya Bapak Ibu. Jadi silakan Bapak Ibu, yang hafal 10 tadi, oke, Bapak Ibu. Maju Bu, maju Bu. Maju Bu. Nah, gemik. Maju begini disuntik Bu. Monggo, kasih ke disuntik. Oh, ten kamera iki live streaming Facebook iki. Yo. Nggih. Gantung. Transisi. Geropak. Ya, ulangi. Anak, mutu, bu, dan, wa, ku, gan, tiwur, grup, geropak sente, de, ga, wah, 100.000. Niku nggih Bapak Ibu. Usia 40, poin ketiga mulai mempersiapkan generasi penerus. Oke, supaya menjadi generasi penerus yang soleh dan solihah. Keempat, usia 40 ke atas harus sudah mulai bertaubat. Wa ini tubtu ilaika. Sadurunge 40 tahun untuk berjijal sini rapopo. Wis gue, gitu. Nah, nek usia 40 itulah usia paling istimewa. Harus mulai menjadi orang yang bertaubat. Itu ya Bapak dan Ibu ya. Nah, maka kalau orang Jawa kasih nasihat nanti di atas 40 dengan nama seket, itu artinya seneng-senengi ketunan di usia 10 tahun setelah 40 kok urung sadar-sadar dilino ngagem seket seneng-senengi ketunan kunek kalingan masjid di usia 50 ngandung kupluk ketun itu kupluk mulanya usia 40 50 itu usia dong mulai sadia nomor rodo berjijal tuwane sadia golani dalan wadian dudu dalan peten dudu dalan kuat apa meneh kok dalan dayunya tauleh nggih betul Bapak Ibu nggih nggih. Nah, yang keempat, yang kelima Pak, wa ini minal muslimin, ya Allah jadikanlah kami orang-orang yang berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kelima ini kita laksanakan Bapak dan Ibu, insya Allah Bapak Ibu akan masuk ke surga karena Allah memasukkan ke surga orang-orang yang berserah diri, yaitu menjadi orang yang beriman, bertakwa, berserah diri, itu artinya menjadi muslim dan baik. Itulah Bapak Ibu. Masuk surganya sendiri apa bareng-bareng? Bikin sendiri apa bareng-bareng? Oh iya, masuk surga di luar itu enak ya. Nah, gitu. Kaya ning donya mangan enak ning dhewean. Ya, mangan swate latak gitu. Nek iki sate sing paling enak kuwi. Sate kula mriku niku. Niki sate nopo niku? Sate latak nopo niku? Wis pokoke niku kuwi. Wah, enak ning dhewean. Bujuri ini ngomong, anaknya ini ngomong, bukan ngomong. Nah, kira-kira enak betul. Ya saat ini enak, ini buatan sempurna. Nah, ini gue bayar jimben, lebus wargo, ijai. Lihatnya dua lebu, ngerokok, gak seneng, ini senengnya buatan sempurna. Nah, bila saking menikah, pun cara ini lebus wargo bareng Quran surat Atur ayat selikur. Waladina amanu wa taba'athum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum
wa ma alatnahum min amalihim min syai' kullu imrin bima kasaba rabbih. Ya, walladzina amanu lan wong kang iman wa tabathum dzurriyyatuhum bi imanin lan diikuti oleh anak keturunannya juga dengan keimanan. Alhaqna bihim dzurriyyatahum, maka mereka semua akan dihimpun oleh Allah itu zuriat-zuriatnya itu Bapak Ibu. Simbah punya anak lagi sampai 10 keturunan lagi, berulang terus, keturunan 11 sampai 20, berulang lagi terus sampai hari kiamat. Seluruhnya dikumpulkan jadi satu, saling bertautan, saling bergandengan, dipersilakan oleh Allah masuk ke surga bareng-bareng. Oh, senang buat teman-teman. Wah seneng, ibaratnya mlebu perumahan mewah. Memiliki pundi perumahan paling mewah di Prambanan itu. Membuat teman-teman Jogja ya. Wah, Bali aku, Bali nggih. Mosok ke Bali-Bali niku mewah-mewah kabeh. Nah, masyaallah nggih mlebu perumahan mewah. Mlebune bareng-bareng. Ana sing rata katut geret kok ngoten niku. Nah, niku artine al-haq nabiyyin. Iki sakjane iki rata katut iki. Angkane rada bolong-bolong. Nek gandeng dipun saling berkaitan, kurang-kurang sithik gegeret lho. Gegeret. Sing penting mlebu sing blum ngoten lho Bapak. Makanya mau mlebu swarga ketika dikatakan Allah wa ma alasnahum min amalihim min syai'. Allah tidak akan mengurangi sedikit pun kenikmatan mereka masing-masing di surga. Kullu imrin bima kasaba rahin, karena setiap orang terikat dengan apa yang dilakukan. Jadi bisa jadi nanti surganya anak lebih bagus daripada surga orang tua, bisa jadi Bapak Ibu. Dan nanti bisa saling berkunjung, saling mengundang. Pak Bo, ini surga kula nyampe ya Pak Bo. Jadi kan kalau kula mawon tak mriki. Nah, niku saged. Raketan wong tuane ya kawan gelem ora sakune kene wae surga ki wis penak. Iki jeneng mati gembel iki. Akhirnya gitu. Sama di dunia Bapak Ibu, duwe anak itu supir begitu. Wah, apik omahe. Mbok ne bapakne diundang ke omahe niku wau. Pak Bo saiki tak mriki mawon nggih. Ribet kerja. Ora gelem ora. Aku tumpah darahku tak getihku ya nek kono kae. Aku bahagia ya nek kono kae. Iku mampu gono. Ngoten niku mesti. Nah, niku kira-kira sok nek swarga ya. Ngoten niku. Wallahu a'lam diberi kaum riko. Tapi kira-kira begitu Bapak Ibu ya, keyakinan gambarannya. Karena surga belum pernah terbetik dalam hati ya Bapak Ibu diceritakan diomong. Nah, tapi gambarannya kira-kira seperti itu Bapak dan Ibu. Masuk surga bersama-sama. Ya Bapak Ibu, tidak sendirian. Maka perhatikan yang sekarang usianya sudah 40 tahun ke atas. Jadi Bapak Ibu harus mulai 5 tadi. Pandai bersyukur, pandai beramal, menyiapkan anak keturunan soleh dan solehah, mulai menjadi orang yang bertobat dan mulai menjadi orang yang berserah diri, bertawakal hanya kepada Allah Subhanahu wa taala supaya Allah ridho kepadanya dan dimasukkan ke surga. Ajak saudara-saudaranya bisa masuk surga bersama. Gitu. Punya rezeki disyukuri Bapak dan Ibu. Quran surat Ibrahim ayat 7. Kalau mendapatkan ujian, gimana cara menghadapinya? Sabar. Quran surat Al-Baqarah 155 157. Yang kita sering ucapkan itu ya Bapak Ibu sekalian ya. Wa idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Iku kan sing batin mboten ngendi omongno kita maksud iku. Nah, supaya kita bisa meninggalnya husnul khotimah Bapak dan Ibu. Quran surat Al-Fajr ayat 27 hingga 30. Tapi kalau mau tinggal dengan cara tidak husnul khotimah ya orang paduan Bapak Ibu. Ambil sing putih. Oke. Nah, meninggalnya kasar, husnul khotimah. Itu Quran surat Al-Anfal ayat 50. Itu gambaran bagaimana orang-orang kafir, orang-orang musyrik dipanggil oleh Allah dalam keadaan kesakitan. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, ini baru 10 menit ya ayat-ayat dalam Quran yang memandu kita hidup Bapak dan Ibu sekalian. Sampai pertanyaan dalam kubur pun diceritakan oleh Allah dalam Al-Quran. Dia Quran surat Al-Imran 169 171 yang intisarinya diambil oleh para ulama. Muncullah tembang nasihat namanya
Duri putih digantung kemenanggung jumlah tipe nyemplung kumluduk kembangi opo Bokiro kembangi opo Kembang mati dironce-ronce Sing urip setengah mati sing mati rabiye Bokiro kembangi opo Tuh Bapak dan Ibu. Yuk bagaimana pertanyaan-pertanyaan di alam kubur disimpulkan dengan bokiro kembangnya. Oke, turi putih tak turi ngagem kain putih ditanam ke beragam ditanam di kuburan. Jumlah yang diblok nyemplung hidup dimasukkan ibaratkan jasad dimasukkan ke liang lahat gumulur kembangnya opo. Setelah masuk ke liang lahat ditanya kembangnya opo. Kembang itu simbol sesuatu yang wangi simbol amal soleh. Setelah masuk yang kubur ditanya banyak pertanyaan kubur kembangnya opo manroh juga. Nah, ribut jawab Allahu Rabbi ya Allah pengiranku man nabiuka kamu nabimu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ma kita buka apa kitamu Al-Quran dipalu ke ma'amalika opo amalmu itu Bapak dan Ibu sekalian ya. Maka orang soleh ditanya lancar jawabnya sing mati nangis gitu nek ditakoi orang iso sing beriman beramal soleh takoi lancar atau beramal soleh atau beriman ditakoi perkara-perkara goblok Godone rujak Allah menyebarku Bapak dan Ibu sekalian ya. Ini. Nah, kemudian kalau yang beriman ada juga panduannya. Gimana gambarannya ketika di alam kubur? Yang tidak beriman juga ada gambarnya di alam kubur. Quran surat Mukmin 46-48 itu bagi yang tidak beriman. Orang masuk surga tanpa hisab seperti hanya orang berjalan di jalan raya tanpa kena lampu merah. Itu mobil apa jenis? Ambulan. Jadi Bapak Ibu besok ada orang itu yang lain sedang antri dihitung amalnya. Ini nggak melewati hitungan. Jadi dia lewati semua itu Bapak Ibu sekalian. Namanya masuk surga tanpa hisab. Itu para syuhada itu Bapak Ibu sekalian. Ya. Nah, mau nggak jadi syuhada? Oh, ibu-ibu itu punya potensi besar menjadi syuhada. Yaitu ketika melahirkan putra dan putrinya. Syahid itu kalau sampai meninggal gara-gara melahirkan putra atau putri. Ya, haji bagi wanita itu jihad meninggal dalam keadaan haji syahid wanita khusus wanita itu Bapak dan Ibu sekalian masuk surganya tanpa hisab. Lanang hajinya mabrur masuk surga ini tetap dihisab. Begitu syahid itu Bapak dan Ibu sekalian ya. Nah, masuk surga tanpa hisab. Quran surat Al-Kahfi 100 sampai 101 supaya surganya dekat dengan Nabi. Quran surat Ali Imran ayat 31. Bagi yang ingin surganya di bawahnya Nabi, gak dekat-dekat Nabi dan pokok. Quran surat Al-Zariyat 15 sampai 23. Bikin suaraku jumbuan banget. Quran surat Ali Imran ayat 133 dan 134 yang biasa dibaca oleh penceramah sawalan. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum ila akhir hidup Bapak Ibu ya. Tuh, seluas langit dan bumi. Masuk masjid pun ada tuntunannya. Keluar masjid ada tuntunannya. Sampai hal yang kecil aja ada tuntunannya. Bapak Ibu punya rumah, ada nggak panduan membuat rumah? Ada. Bikin space di antara space yang ada di rumah untuk musola walaupun dekat masjid. Kenapa Bapak Ibu? Karena sunahnya sholat di masjid itu sholat wajib, sunahnya sholat sunnah di rumah. Maka tahajud yang paling sesuai dengan sunnah itu tahajudnya di rumah. Nabi itu sholat tahajudnya bukan di masjid, tapi Nabi itu sholat tahajudnya di rumah. Tapi kalau di rumah sholat termotivasi, pengen tambah teman, boleh sholat tahajudnya di masjid supaya membentuk nuansa batin lebih dahulu. Nanti kalau sudah terbentuk nuansa batin yang kuat, maka sholat tahajud, sholat lain itu yang paling afdol justru di rumah. Karena itu wahana untuk ngomong-ngomong pribadi langsung privat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Bapak dan Ibu. Tapi dalam keadaan belum seperti itu, bolehlah itikaf bareng, sholat tahajud bareng untuk membuat nuansa batinnya jadi. Nah, gitu Bapak dan Ibu sekalian. Maka bikin space musola di rumah, nek omahe juga. Nek omahe cium, hati penyeming RSSS, rumah sesak selonjor. Rumah sangat sesak untuk selonjor. Isonya di kamarnya mesti J, Mas. Ini gue musola ora iso. Ya wis gawe metro. Sing penting amot go sak jadah. Ngono iki Bapak gue. Go sak jadah ora iso. Isone gantian karo gue triko go sak jadah wis ora apa-apa. Ngoten niku Bapak. Tapi siapkan jadah. Jangan sampai rumah enggak ada sajadah. Ini simbol Bapak dan Ibu sekalian. Jadi kalau bisa bikin musola di antara space yang ada di rumah. Gak mampu bikin musola, bikin mihrab, hanya satu tempat khusus untuk sholat, hanya untuk satu orang. Gak cukup juga Pak, sudah punya sajadah yang penting. Tuh ya, itu untuk sholatnya, untuk bacaannya minimal di rumah ada Al-Quran. Bapak Ibu. Selain itu bacaan kepada hidup juga simbol bahwa Bapak Ibu adalah seorang Muslim yang buku pedomannya namanya Al-Quran. Gitu ya Bapak dan Ibu sekalian. Demikian kajian kita pagi ini Bapak Ibu, memang belum selesai tapi nggak apa-apa karena waktunya yang tidak selesai Bapak Ibu. Gitu? Nah, tadi kita mulainya agak terlambat tapi selesainya ya jangan terlalu terlambat. Itu tidak ngaji do kapok. Kapan-kapan kita sambung lagi ya. Bapak Ibu nggak usah nyatet tadi nggak apa-apa, tapi nyatet ya bagus karena itu proses untuk Bapak Ibu belajar dengan lebih baik. Itu kalau pakai nyatet. Nek rumah ketok tanpa nyatet, niku maksimum sing ditangkep ning 10%. Ngendikane Profesor tidak Bapak Ibu. Jadi nek kalau matur 10, niku sing ditangkep betul. Siji. Jadi mau 10 tahapan silsilah mau ditangkap siji debok bosok. Gimana? Ini pun lumayan harus nyantol. Mungkin perlu segi ruangan ini bisa sama itu masuk kita. Oke, ini betul betul. Mulai ini bahan mungkin kalau kirim ke Pak Suhadi. Nah, sini Pak Suhadi mungkin di posting. Nah, ke grup ini, Bapak Ibu sadar buka beli. Ustaz-ustaz ada kira-kira ada dimodifikasi, ada ngaji boleh monggo mawon ini bebas saling berbagi kebaikan. Termasuk mau tembang-tembang mau pergi sedoyo. Termasuk nasihat mau. Nasihat apa? Usia 40 tahun ada di sini semua Bapak dan Ibu semua. Jadi yang tadi saya sampaikan itu sudah ada materinya di sini semua. Dan memang sengaja saya tutup dengan terima kasih dengan gambar ibu-ibu yang sangat cantik. Gambar ini, itu ibu-ibu biasanya bapak-bapak boleh senang. Perkataan Bapak Ibu ada kekurangannya saya mohon maaf dan mari kita tutup ya dengan doa. Kita awali dengan istighfar. Astagfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa du'ana ma'hum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadir. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi hab li minas sholihin rabbi ij'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana ighfir li wa liwalidayya wa lil mu'minina yawma yaqumul hisab. Rabbana taqabbal minna siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa zakatana bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma
anzilna munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Kadang tidak malih wa fatihun wa kemudian bukti-bukti manfaat. Nasrullah wa fatihun karim wa basyiril mu'minin. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pengawasanipun dari rampung dulu. Oh, ada toilet ya. Yes. Alhamdulillahirabbil alamin, jazakumullahu khairan katsiran. Kita terakan mantuhun saderengipun Ustaz Profesor Dr. Haji Sukamto saking Sleman, Yogyakarta. Kami saking Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Ingkang sampun paring tausiah, paring pencerahan wonten ing jaman niku kami jangkep komplit dumateng kula panjenengan. Nggih, anggenipun para badhe menindaklanjuti mengaplikasikan dalam kehidupan kula panjenengan. Langkung-langkung materi iki sampun kita share wonten ing grup. Kalau ini sampun dipun paringi pun gitu, nggih lajeng yang sanesipun Pak desain sekarang mau besok wae nek rampung utawa pas proses Pak dia makin nek pun mau tuh malah kira enten kejutanipun matur nuwun Bapak. Dan selanjutnya Bapak Ibu seperti biasa ingin jam menika pada pun tampilaken buka juragan. TPQ Al-Mutaqun 2 itu buat gini kalau kering. Oh niki nggih. Sewu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Asha dari TPA Masjid Raya Al-Mutaqun akan membacakan surat Al-Qiyamah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La uqsimu biyaumil qiyamah wa la uqsimu bin nafsil lawwamah. Ayahsabul insanu an lan najma'a 'idhamah. Fala qadirina 'ala an nusawwiya bananah. Bal yuridul insanu liyafjura amamah. Yas'alu ayyana yaumul qiyamah. Fa idza bariqal basar wa khasafal qamar wa jumi'a asy-syamsu wal qamar. Yaqulu al-insanu yawma'idhin ayna al-mafar. Kalla la wazar ila rabbika yawma'idhin al-mustaqar. Yunabba'ul insanu yawma'idhin bima qaddama wa akhar. Balil insanu ala nafsihi basira walau alqa ma'azira. La tuharrik bihi lisanaka lita'jala bih. Inna alaina jam'ahu wa qur'ana. Fa idza qara'nahu fattabi' qur'ana. Summa inna alaina bayana. Halla bal tuhibbuna al-ajila wa tadharuna al-akhirah. Wujuhun yawma'idhin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Wujuhun yawma'idhin
باسرة تظن أن يفعل بها فاقرة كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق ولا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى ثم ذهب إلى أهله يتمطى أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى أيحسب الإنسان أن يترك سدى ألم يكن نطفة من مني يمنى ثم كان علقة فخلق فسوى وجعل منه الزوجين الذكر والأنثى أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى صدق الله العظيم. Terima kasih untuk Adik Aska Syafiq Khairullah, dari TPQ Al-Muttaqun. Cucunya Pak Tor. Putrane Pak Haji Toro. Cucu. Oh iya, alhamdulillah. Bisa malih tepuk tangan itu Bapak Ibu. Uji-uji dari dengan hanya tepuk tangan, tapi nilainya sangat luar biasa untuk semangat anak kita atau santri kita. Tampaknya dari Batko hari ini bersamaan di tempat lain sehingga belum bisa membersamai kita. Dan untuk selanjutnya ini titipan seperti biasa Bapak Ibu. Niki THR. Pengurus, monggo. Tadi disebutkan dalam kajiannya beliau waktu tadi bahwa Al-Quran itu diturunkan lamanya berapa tahun Bapak Ibu? 3 tahun. Duh ini patut pasti ini kali ini. Situ jadi kok. Saya kita satu sama berlaku loh ya. Double. Sikun ini tiba-tiba nih kalau begitu. Balik ini posisi lurut dulu. Berapa tahun Bu? 3 tahun. 23 ya pembulatan juga. Kita bentang rampung. Tadi kan ya memang sedikit. Yang kedua, dalam salah satu kajiannya juga, jadi ayat yang menyebutkan tentang ketika kita mendapatkan nikmat itu tersebut dalam Al-Quran surat Nopo ayatnya pinten monggo An-Naml Mbak Sito. Menurut slide yang ditampilkan tadi, mendapatkan nikmat kita harus bersyukur agar kenikmatan itu akan dilipat gandakan lagi oleh Allah. Siji, loro, Ibrahim ayatipun. Ayatnya makanya mah buka malah ini benar seperti ini. Monggo. Monggo buka begitu. Setunggal malih. Ternyata ini ada 2 jenis. Yang terakhir Bapak Ibu adalah sami-sami Bu, bagaimana untuk menjadikan anak cucu kita yang berprestasi, soleh dan solehah pun disebutkan dalam Al-Quran. Surat Menopo Bu, Pak. Monggo terakhir. Mujadalah Bu, lebih tadi monggo. Cepat banget ini. Monggo Bu. Lagi projectnya nyong. Sampun 3 paket sudah selesai. Ini wadai tetap ini loh mengenai diwadai black dikira Bangkinan. wadai kok buat di sini nih Bapak Ibu, saya kira selesai sudah untuk kajian Ahad pagi di pagi ini.
Dan untuk informasi berikutnya, ahad yang akan datang ini pas tanggal 23 April. Jadwal sudah kami susun jauh sebelumnya, namun 23 April itu masih dalam suasana Idul Fitri. Nanti kami akan konfirmasi dan komunikasi kemudian bersama pengurus apakah ini akan dilanjut, apakah maaf ya suasana Idul Fitri barangkali masih akan silaturahmi urung tutup. Nanti akan kita sampaikan kemudian melalui media WA grup, betul ya Bapak J? Saya kira begitu, dan ini menurut saya bijaksana daripada nanti ya idealnya seperti itu, biar malah sing rawuh ing sithik ora ke ujung terus ora mriki dosen kisahnya sapa ora paham gitu. Atas niki wau nggih ustaznya sudah rawuh lebih awal. Jamaahnya baru ada 2 atau 3. Padahal beliau dari Sleman. Kan dia Maneman itu loh Mas Bro. Gitu Bapak Ibu, demikian yang dapat kami sampaikan, dan ada satu permintaan dari salah satu jamaah kita, Pak Subimin. Harus gimana? Beliau beralamatkan di Sengon, aktivis ahad pagi juga, sedang sakit, minta didoakan. Menurut saya jangan kelas semata kalian Allah atau supaya. Oleh karena itu, mohon keikhlasan Bapak Ibu, mari bersama-sama kita doakan khusus untuk Bapak Sukimin dan siapapun yang sedang sakit hari ini, di antara jamaah kita, saudara kita, atau keluarga kita. Semoga akan segera sembuh kembali, dan kesembuhan itu hanya dari Allah. Karena Allah yang memang yang membuat, maka dari itu Allah lah yang kuasa untuk mengambil kembali kesakitnya itu dan diganti dengan kesembuhan, dan akhirnya tidak akan kambuh kembali. Moga dipun niati awali kali wawasan al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma rabbana si adhibil ba'sa isfi anta syafi la shifaa illa shifaa'uka kasifaan la yughadiru saqama. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'asmihi sayyidul fil ardh wa la fis samai wa was-sami'ul 'alim. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Subhanaka rabbika rabbil izzati wa yasifun. Salam salim. Walhamdulillahirabbil alamin. Matur nuwun. Dan untuk nanti sore Pak Dik, saya nggak berani mengumumkan. Oleh karena itu, demikian yang dapat kami sampaikan Bapak Ibu. Saya sudah pengajian ahad pagi di pagi ini, dan sekali lagi untuk yang akan datang akan diinformasikan kembali. Monggo sami-sami sarang-sarang kita tutup dengan bacaan doa penutup. Monggo. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Sedaya patun pangapunten sugeng pinanggih malih wonten ing masjid sadaipun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.